Selanjutnya materi akan saya lanjutkan tentang indikator motivasi belajar. Yang pertama, disiplin. Disiplin ini termasuk pelajaran mental dan moral. Disiplin merupakan suatu pelatihan dan pendidikan kepada siswa agar dengan senang hati melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah dan arahan yang Bapak Ibu guru berikan di sekolahan. Selanjutnya, yang kedua, kepuasan. Kepuasan belajar adalah cara seorang siswa merasakan apa yang dipelajari dapat bermanfaat bagi dirinya. Seorang siswa yang memperoleh kepuasan dari belajarnya akan mempertahankan prestasi belajarnya di kemudian hari. Selanjutnya, yang nomor 3, keamanan. Dengan rasa aman sangat berpengaruh terhadap semangat belajar siswa tersebut, karena akan menimbulkan ketenangan kepada siswa di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelajar. Rasa aman ini bisa melingkupi tempat belajar dan hati siswa sendiri. Rasa aman di tempat belajar adalah suasana perasaan tenang pada saat siswa melaksanakan tugasnya di ruangan belajar. Suasana tersebut dapat dilihat dari perilaku siswa pada saat menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian yang keempat, lanjut ke belajar seumur hidup atau long life education. Belajar seumur hidup, istilah yang bisa digunakan sebagai belajar seumur hidup antara lain lifelong learning, continuing education, further education, lifelong education, dan sebagainya. Tujuan pendidikan seumur hidup, tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai kodrat dan hakikatnya. Kedua, dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan, maka kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, sehingga pendidikan wajar adalah seumur hidup. Selanjutnya, prinsip dasar pendidikan seumur hidup ada 4. Yang pertama, learning to live together, belajar untuk menghargai dan memahami orang lain. Yang kedua, learning to know, pembelajaran dengan penguasaan yang dalam dan luas akan bidang ilmu tertentu. Ketiga, learning to do, belajar untuk mengenal ilmu dan mengaplikasikan ilmu, bekerja sama dalam tim, belajar memecahkan masalah dalam berbagai situasi. Keempat, learning to be, belajar untuk dapat mandiri, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama sehingga menjadi pembelajar sejati. Kemudian ada beberapa tips untuk memulai menjadi lifelong learner yang dapat dicoba berikut. Ciptakan tujuan pembelajaran. Sebelum belajar, pastikan Anda mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang Anda inginkan. Kedua, mulai dari hal kecil. Tidak perlu untuk menghabiskan 1 hari untuk membaca buku, cukup sediakan waktu selama 10 atau 15 menit sehari untuk membaca buku. Dampak positifnya akan dirasakan dalam proses belajar Anda. Ketiga, ada ubah cara belajar menjadi lebih menyenangkan. Beberapa cara yang dapat Anda lakukan adalah dengan memilih buku yang berkaitan dengan hal yang Anda sukai, berdiskusi dengan kolega yang memiliki minat yang sama, mengikuti forum online, melihat video edukasi, dan mengikuti kelas-kelas keterampilan, dan terakhir belajar dari pengalaman sendiri. Itulah ketiga tips yang bisa Anda lakukan untuk menjadi lifelong learner. Ini beberapa kutipan yang bisa Anda sebagai panduan atau acuan sebagai pembelajar menjadi
belajar yang seumur hidup. Jika seorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu atau agama, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari. Terus untuk pandemi ini, learning from home itu sangat dibutuhkan, yaitu harus mematuhi 5M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Terima kasih untuk materi belajar seumur hidup ini. Saya bersama Pak Heri Trikuncoro. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam setiap pemberian materi. Akhir kata, assalamualaikum.